Riwayat figur yang satu ini sangat istimewa dalam sejarah Ambon, namun namanya nyaris terlupakan, padahal dia adalah seorang pionir di Ambon untuk studi ke Belanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua. Kesempatan kali ini catatan KJP akan membahas sedikit tentang J.H. Watimena. Sosok guru yang satu ini diklaim sebagai guru pertama asal Ambon yang memiliki prestasi hingga menempuh pendidikan khusus guru ke negeri Belanda. Dia tak lain adalah J.H. Watimena, sang guru pertama dari Ambon yang melanjutkan studi ke Belanda. J.H. Watimena lulus sekolah guru dan mendapat akte guru di Amsterdam tahun 1884. Dia adalah orang kedua pribumi yang lulus dari sekolah guru di Amsterdam, yang dipimpin oleh De Hecker. Tahun itu juga, J.H. Watimena kembali ke tanah air. Ia kemudian ditempatkan menjadi guru di sekolah guru di Ambon. Dunia pendidikan di Maluku sejatinya sudah berkembang di zaman Portugis, namun kemudian redup setelah pada tahun 1864 sekolah guru misionaris di Ambon harus ditutup. Banyak faktor penyebabnya. Pemerintah berupaya untuk mengambil alih pendidikan pribumi yang selama ini ditangani oleh misi yang dipimpin BNJ Roscoe, karena levelnya yang rendah jika dibandingkan dengan yang diselenggarakan pemerintah. Faktor lainnya, beban yang harus ditanggung misionaris tidak sepadan dengan yang dibutuhkan, banyaknya guru yang tidak mendapat gaji, menjadi kurang bersemangat yang pada gilirannya siswa dan orang tua merasa tidak puas. Tentu saja karena penduduk residen Ambon, juga banyak yang beragama Islam. Rencana pemerintah 6 tahun kemudian, tepatnya 1870 baru muncul. Pemerintah berencana untuk meningkatkan pengadaan guru, dengan membuka sekolah guru di Ambon tahun 1874. Sekolah guru pemerintah ini, memang dari awal dimaksudkan untuk menggantikan sekolah guru yang telah lama dirintis oleh BNJ Roscoe. Sebelum sekolah guru di Ambon dibuka, sudah terlebih dahulu dibuka sekolah guru di Tondano pada 1873. Rencana pemerintah dalam bidang pendidikan tahun 1870, pada intinya dua hal. Pertama, peningkatan jumlah guru dengan memperbanyak sekolah guru. Setelah sekolah guru diselenggarakan sebanyak 4 buah, akan disusul pembukaan sekolah guru di Tondano, Ambon, Probolinggo, Banjarmasin, dan Makassar. Kedua, peningkatan kualitas sekolah dan kualitas guru. Terdapat 3 sekolah guru yang akan ditingkatkan, yakni Sekolah Guru Surakarta ditutup, dan akan dibangun sekolah guru yang lebih besar di Magelang, Sekolah Guru Tanobato ditutup, dan sebagai penggantinya akan dibuka sekolah guru yang lebih besar di Padang Sidempuan, Sekolah Guru Bandung yang sudah memiliki gedung yang baik, hanya untuk meningkatkan kualitas gurunya. Oleh karena itu, 3 guru muda segera dikirim studi ke Belanda, yakni Barnas Lubis dari Tapanuli, yang akan ditempatkan di Sekolah Guru Padang Sidempuan, yang akan dibuka pada tahun 1879, Raden Surono, guru di Surakarta, akan ditempatkan di sekolah guru yang baru di Magelang, dan Ardi Sasmita, guru di Majalengka, yang akan ditempatkan di Bandung. Ketiga guru ini, dipimpin oleh Willem Iskander, yang mana di Belanda sambil membimbing guru muda, juga mengikuti pendidikan untuk mendapatkan akte kepala sekolah. Willem Iskander akan ditempatkan sebagai kepala sekolah di Sekolah Guru Padang Sidempuan. Penutupan Sekolah Guru Tanobato, bersamaan dengan persiapan keberangkatan Willem Iskander, studi yang kedua ke Belanda. Willem Iskander dan 3 guru muda, berangkat dari Batavia pada bulan April, tahun 1875. Sekolah Guru Ambon, dibuka tahun 1874. Salah satu siswa yang diterima, adalah J.H. Watimena. Tidak ada kesulitan bagi J.H. Watimena, dan lulus tepat waktu. Bataviasch Handelsblad, pada 8 Agustus, tahun 1878, memberitakan pengangkatan J.H. Watimena sebagai guru, dan ditempatkan di Alang. Dalam pemberitaan yang diumumkan oleh Direktur van Onderwijs, Eredienst en Nijverheid ini, selain J.H. Watimena, ada juga sosok lainnya, termasuk O.M. Anakota di Amahusu, J. Hiariej di Lateri, C. Lekatompesi di Wai, J.J. Halokolo di Kilang, J.P. Mustamu di Liliboy,
JA Risakota di Hutumuri, LCG Risakota di Galala, FCB Van Room di Rumah 3, dan SJ Tentua di Hatalai. Seperti diutarakan sebelumnya, di Residen Ambon, sudah terdapat ratusan sekolah dan ribuan murid. Namun persoalannya, sekolah-sekolah tersebut, terbilang mutunya masih di bawah standar pemerintah. Namun demikian, tidaklah sulit menemukan belasan murid yang berprestasi, yang dapat dipromosikan untuk mengikuti pendidikan yang lebih tinggi di sekolah guru Ambon. Tidak hanya belasan murid yang menonjol di sekolah-sekolah, tapi terdapat ratusan, tetapi kapasitas sekolah guru pemerintah sangat terbatas. Seleksi yang ketat menyaring murid yang menonjol yang jumlahnya banyak, menjadi hanya belasan yang benar-benar dapat diterima. Seperti di tempat lain, kualifikasi masuk sekolah guru pemerintah adalah pengetahuan matematika, IPA, geografi, sejarah, dan kemampuan bahasa, kesehatan dan karakter, kemampuan finansial orang tua, plus perjanjian kerja setelah lulus, harus bersedia ditempatkan pemerintah di mana saja, untuk kurun waktu tertentu. Guru-guru muda yang baru lulus sekolah guru Ambon ini, secara perlahan-lahan akan menggantikan guru-guru lulusan sekolah guru, yang dulu dikelola oleh BNJ Roskot. Guru-guru muda ini, tentu saja telah dibekali pengetahuan dan praktek yang jauh lebih memadai, jika dibandingkan lulusan sekolah guru BNJ Roskot. Meski demikian, guru-guru senior, banyak yang terus meningkatkan kemampuannya melalui belajar mandiri. Ketika guru-guru muda muncul, guru-guru senior yang berprestasi tentu saja dapat dipertahankan. Jika dulu sebelum ada sekolah guru Ambon, pengawas sekolah di Residen Ambon, Ples Timor, adalah BNJ Roskot. Kini, pengawas sekolah untuk menggantikan peran BNJ Roskot, didatangkan dari tempat lain. Secara berkala, kualitas pendidikan dinilai oleh staf Inspektur Pendidikan Pribumi dari pusat. Penilaian meliputi sarana dan prasarana, kinerja guru, kemajuan siswa dan penerapan kurikulum. Sebelum datang pengawas pusat, biasa pemerintah lokal melakukan inspeksi secara berkala. Gubernur atau residen menilai sekolah guru dan asisten residen, menilai sekolah-sekolah dasar. Urutan dan mekanisme ini, di era BNJ Roskot tidak ada, hanya BNJ Roskot dan NZG yang melakukan sendiri. Pemerintah Maluku hanya mengawasi pendidikan yang diselenggarakan pemerintah, seperti di tempat lain di Ternate, Tidore, Hitu, dan lainnya. Setelah 3 tahun mengajar di Alang, JH Watimena dikabarkan pergi ke Belanda, untuk studi lebih lanjut. Dalam berita ini, JH Watimena tidak sendiri, rekan lainnya adalah M.E. Anakota. Disebutkan M.E. Anakota, guru kelas 1 di Hatif, dan JH Watimena, guru kelas 1 di Alang. Mereka berdua studi ke Belanda atas biaya pemerintah. Anakota dan Watimena berangkat ke Belanda, dengan menumpang kapal Kanred dari Batavia menuju Amsterdam, pada tanggal 13 Agustus, tahun 1881. Dalam manifest kapal ini, hanya mereka berdua yang pribumi. Di Belanda, mereka berdua di sekolah guru di Amsterdam yang dipimpin oleh D. Hecker. Anakota dan Watimena memenuhi syarat kelas 3 untuk lanjut ke kelas 4, atau kelas 5 di sekolah guru Belanda. JH Watimena, selama mengikuti pendidikan tidak menemukan kesulitan. Pada tahun 1884, JH Watimena dikabarkan lulus sekolah guru di Amsterdam, dan mendapat akta Guru Lager Onderwijs. Disebutkan dari 14 kandidat yang diuji oleh Universitas Amsterdam, 4 siswa dinyatakan lulus, salah satu JH Watimena. Sementara M.E. Anakota, tidak berumur panjang. Ia meninggal saat menjalani studi, karena penyakit paru-paru yang diidap. Kepergian Anakota menambah panjang daftar guru-guru yang meninggal di Belanda. Sebelumnya, ada 3 guru muda di tahun 1874, meninggal satu persatu selama pendidikan. Willem Iskander yang telah menyelesaikan pendidikannya, sebelum pulang ke tanah air, juga dikabarkan meninggal di Amsterdam. Setelah semua urusan beres di Belanda, JH Watimena kembali ke tanah air. Dalam manifest kapal yang diberitakan Algemeen Handelsblad, 6 September 1884, terdapat nama JH Watimena. Kapal Prince van Oranje yang ditumpangi JH Watimena, berangkat dari Amsterdam menuju Batavia,
pada tanggal 6 September tahun 1884. Sekali lagi, dalam daftar penumpang ini, tidak ada nama pribumi selain J.H. Watimena. Ini menunjukkan bahwa sejauh itu, orang pribumi ke Belanda adalah suatu prestasi atau pengalaman tersendiri. Di Batavia, J.H. Watimena kemudian menghadap Gubernur Jenderal, sebagaimana dulu tahun 1861, Willem Iskander menghadap Gubernur Jenderal sepulang dari Belanda. Tidak lama kemudian, sebelum kapal yang membawa J.H. Watimena tiba di Ambon, sudah keluar beslitnya, untuk ditempatkan sebagai guru di Sekolah Guru Ambon. Setelah J.H. Watimena kembali ke Ambon, selesai sudah perjuangannya menempuh studi, jauh ke negeri Belanda. Ada jarak waktu yang cukup jauh selama 24 tahun, ketika Willem Iskander mendapatkan akta guru pada tahun 1860, dengan tahun 1884. Dalam rentang waktu tersebut, sudah dikirim guru muda, Banas Lubis, Sasmita, Surono. Namun ketiganya tidak kembali, karena meninggal dunia. Setelah itu, sebelum M.E. Anakota dan J.H. Watimena tiba di Belanda, dua guru pernah dikirim, yakni Ardi Sasmita dan Si Hamsah, tetapi keduanya gagal dan harus kembali ke tanah air. Di luar Willem Iskander, pengiriman guru pada tahun-tahun permulaan semuanya gagal, 4 meninggal dunia, 1 gagal dan 1 berhasil sebagian. Lalu kemudian pengiriman pada tahun-tahun terakhir, terbilang sukses sebanyak 5 orang, yakni Raden Kamil, Raden Sujud, Dharma Kusuma, E. Kandou, dan J. Ratulangi. Semua yang dikirim tersebut, atas biaya negara. Mereka semua di Belanda berada di bawah pengasuhan guru kepala sekolah di Amsterdam, De Hecker. Pada tahun 1886, J.H. Watimena dipindahkan dari Sekolah Guru Ambon ke Sekolah Guru Probolinggo. Sekolah guru yang masih ada saat ini, adalah sekolah guru di Fort de Kock, dan di Padang Sidempuan, di Bandung, Probolinggo, Banjarmasin, Makassar, dan Ambon. Sekolah Guru Probolinggo bersama Sekolah Guru Padang Sidempuan, adalah sekolah guru terbaik di Hindia Belanda. Saat itu, Direktur Sekolah Guru Padang Sidempuan, adalah Charles Adrian van Ofwitsen. Sebelumnya, Charles Adrian van Ofwitsen adalah guru di Sekolah Guru Probolinggo, dan kemudian dipindahkan ke Sekolah Guru Padang Sidempuan, pada tahun 1881. Charles Adrian van Ofwitsen, adalah anak dari J.A.W. van Ofwitsen, pendiri Sekolah Guru di Fort de Kock, tahun 1856. Willem Iskander, sebelumnya diproyeksikan akan menjadi Direktur Sekolah Guru Padang Sidempuan, tahun 1879, namun setelah selesai mendapat akta kepala sekolah di Belanda, pada tahun 1876, meninggal di Belanda. Pada tahun 1879, yang menjadi Direktur Sekolah Guru Padang Sidempuan, adalah Mr. Harmsen.